Wahai anak-anak yang sudah dewasa, sebelum kau memukul, mencaci maki, menghina, mengusir orang tuamu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu berinisial HT 68 tahun melaporkan anak kandungnya berinisial E 43 tahun ke Polres Metro Jakarta Selatan Rabu Februari 2023 malam. HT melaporkan sang anak atas dugaan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka. HT bercerita insiden ini terjadi pada Selasa malam. Ia mengaku dipukul oleh E setelah mengambil gorengan 4 biji di warung kopi sang anak yang terletak di kawasan Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan. E lantas cekcok dengan HT perihal gorengan tersebut. Puncaknya, E mengambil kursi plastik yang ada di warungnya, kemudian E disebut memukul HT dengan kursi tersebut hingga kursinya hancur. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad ya Habiballah, sallallahu ala Muhammad ya Nabi Allah, sallallahu ala Muhammad ya Allah ya Rabbi salimna fil Indonesia. Bismillah. Sallallahu ala Muhammad ya Allah ya Fatah ya Salam ya Nur Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillah, wa makaru, wa makarallah, wallahu khairul makirin. Amma ba'du. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi yasir wa la tu'asir. Fa ya ibadallah, haya na'budullah daiman abadan hatta yaumil qiyamah, wa insyaallah nahnu jamin husnul khatimah. Ibda' bil basmalah. Bismillah. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini kita mengkaji yang biasa terjadi di seluruh dunia, wabil khusus di Republik Indonesia ini. Sebagaimana biasa, kami akan menjalankan satu atau dua kata, satu kalimat dari kitab ini agar ada sinkronisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu, wa man azlamu, waman azlam, bil makna perbuatan apa yang lebih keji, perbuatan apa yang lebih kejam, perbuatan apa yang lebih hina dari suatu perbuatan yang namanya menistakan orang tua, melecehkan orang tua, memarjinalkan orang tua, mengkebiri orang tua kandung sendiri, mempidanakan orang tua kandung sendiri, ya, memukul orang tua kandung sendiri. Perbuatan apa yang lebih hina dari itu? Perbuatan apa yang lebih kejam dari perbuatan itu? Apapun orang tua kita, bagaimanapun kondisi orang tua kita, bagaimanapun dia mendidik kita, apakah kurang baik atau baik, tetaplah orang tua kita. Ketika kita dewasa, kita diberikan akal, kita diberikan hati nurani oleh Allah. Artinya apa? Jika memang orang tua kita kurang baik dalam mendidik kita dari kecil hingga dewasa, tidak ada alasan kita untuk membalas dendam perbuatan kasar tersebut, sehingga kita berlaku kasar kepada orang tua kita yang sudah tua, menua, dan renta. Apalagi jika orang tua kita betul-betul mendidik kita dengan baik dan benar, hanya karena pergaulan kita kurang baik dan tepat sehingga kita error memperlakukan orang tua semena-mena. Itu namanya anak durhaka, anak yang tidak dalam berkah dari Allah, anak yang tidak akan dapat rahmat dari Allah. Subhanallah. Auzubillah, subhanallah. Dan ini catatan juga untuk kita sebagai orang tua. Inilah pentingnya setiap kejadian, setiap hal-hal yang terjadi di muka bumi ini, apalagi sekarang abad digital, gampang viral, gampang dibaca. Dengan catatan, di cross check dulu informasinya benar atau tidak. Artinya itu menjadi ikhtibar, kita mengambil hikmah dari kejadian itu. Agar apa? Agar hal tersebut tidak terjadi dalam diri kita. Ini pentingnya pendidikan agama untuk anak-anak kita. Orang tua zaman sekarang
mengerti akan agama seakan-akan pendidikan usang, pendidikan yang tidak begitu penting. Karena nanti kalau dia pintar agama paling bisa jadi pendakwah dan makannya juga nggak jelas. Subhanallah. Jika belajar agama orientasinya dunia, salah besar. Kita belajar agama agar kita berakhlak. Kita belajar agama agar kita lebih santun. Kita belajar agama agar kita bisa mendamaikan diri kita dan mendamaikan lingkungan kita. Wabil khusus keluarga kita. Itu fungsinya agama. Kalaupun ada orang yang pintar agama perilakunya menyimpang, itu hanya oknum. Tidak bisa dipukul rata. Karena fakta membuktikan seluruh penganut umat beragama, insya Allah rata-rata berakhlak mulia, berbudi pekerti. Hanya saja kadang terkontaminasi dengan tokoh-tokoh tertentu yang menggiring agama ke nuansa yang beraliran politik. Auzubillah. Kembali kepada tema yang kita kaji hari ini. Jika kita sebagai orang tua lupa memberikan pendidikan agama, ya ini hasilnya. Kita akan memetik dari panen. Kita akan memanen dari hasil yang kita tanam. Apa itu? Kebrutalan anak kita. Makanya, meskipun pendidikan agama sudah kita berikan, tetap kita jaga lingkungan pergaulan anak-anak kita. Jangan takut anak-anak kita menjadi introvert ataupun orang yang tidak bisa bersosialisasi. Jangan takut. Lebih baik seperti itu daripada kita bebaskan dia berkeliaran, bergaul dengan siapa saja yang tidak jelas. Karena nanti ketika rusak, kita juga yang repot. Di samping anak kita kalau sudah kecanduan narkoba, rusak masa depannya. Syarafnya konslet. Harapan hidup di masa depan lebih tipis. Karena apa? Sudah terkontaminasi akal dan pikirannya oleh namanya narkoba, zat kimia. Nauzubillah. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena apa? Karena rumit. Kalau anak sudah kecanduan narkoba, dia sudah tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia sudah kuat berhalusinasinya. Dia tidak bisa membedakan mana fakta, mana halusinasi. Subhanallah. Ibunya sendiri pun dipukul hanya karena mengambil gorengan. Nah, itu membuktikan anak kita sudah tidak punya empati, tidak punya sense of humanity. Ini yang berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan negara. Jangan kita menjadikan kader-kader atau generasi muda yang rusak di muka bumi. Kalau memang anak kita tidak mampu kita memberikan pendidikan dunia, minimal berikan dia pendidikan agama penuh. Agar ia minimal tidak merusak dirinya, tidak merusak agamanya, tidak merusak negara dan bangsa yang di mana ia dilahirkan. Subhanallah. Mari kita berdewasa sebagai orang tua. Banyak membaca literasi tentang edukasi tentang anak. Ya, bagaimana mendidik anak yang baik dan benar. Jangan memberikan kekerasan atau contoh kekerasan kepada anak. Agar anak tidak menjadi brutal di masa depannya. Agar anak tidak menjadi brutal di masa dewasanya. Yang perlu dikhawatirkan adalah ketika anak tidak memiliki dasar agama. Ini yang berbahaya. Walaupun dia seorang profesor sekalipun. Kalau tidak memiliki agama, basic agama yang jelas. Maka perilakunya lebih brutal dan mengerikan. Bisa merusak ratusan generasi muda. Karena seorang profesor akan mengeluarkan statement-statement yang sangat logis. Sehingga generasi muda akan terprovokasi dan terpengaruh dari ucapan sang profesor. Subhanallah. Mari sama-sama kita menjaga anak-anak kita. Wahai anak-anak yang sudah dewasa, sebelum kau memukul, mencaci maki, menghina, mengusir orang tuamu, lihat tua renta orang tuamu. Sudah ubanan, tubuhnya kurus, sudah tak mampu berpikir yang normal karena masa tuanya. Jangan kau pukul lagi, jangan kau usir, jangan engkau intimidasi, engkau teror orang tuamu sendiri. Jadilah anak yang berbudi pekerti yang luhur. Jika engkau seorang laki-laki, jadi laki-laki yang sportif dan jantan, sebenarnya jantan. Apakah wajar memukul orang tua sementara engkau seorang lelaki? Malu, sangat amat memalukan. Semoga bermanfaat. Semoga tidak ada orang tua yang teraniaya oleh kekejaman, oleh kezaliman anak kandungnya sendiri. Astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sallu ala nabi.